saya bantu. Ini biar bantu teman-teman yang nggak ikut ya hari ini ya. Jadi gini, coba kita lihat nomor 21. 21 saya minta bantuannya si Andreas Bintang deh, nggak apa-apa. Andreas Bintang, nomor 21. Itu reaksinya sudah setara belum? Andreas Bintang. Nah, Belum, Bu. belum, masa? Belum. Udah tahu. Coba dilihat lah. C2H2 ditambah O2 menjadi 4CO2 plus 2H2O. Ini ya. Udah setara kan? Coba dilihat semuanya. Udah? Sekarang, yang kamu harus lakukan pertama kali apa, Andreas Bintang? Masih ingat nggak? Harus? Harus apa, Andreas? Ada yang bisa bantu? Diapain kemarin? Cari 1 mol, Bu. Cari 1 mol. Bukan. Kita carinya adalah dibagi 2. Ya kan? Bagi 2 dulu. Ini adalah sebelah kiri, ini adalah sebelah kanan. Ya. Baru habis itu dikali kan yang seperti biasa Andreas Bintang. Berarti gimana yang sebelah kiri? 2 dikali berapa? C2H2 di situ berapa? Plus. Dinyalakan terus mic-mu, jangan dimatiin. Andreas Bintang, nyalain mic-nya. Oke. 2 dikali berapa, Andreas? Jangan dimatiin, jangan di hold, dinyalakan. Oke, dikali berapa? Di buku itu diketahui berapa C2H2? Andreas nggak paham ya? 2 kali 2, Bu. 2 kali minus, plus 52 itu loh yang di buku tuh ada keterangan. Lihat nggak? Halaman 91. Kelihatan nggak? Masih bingung Ya, kamu? kelihatan, Bu. Udah. Kemudian 5 itu kan bebas ya. Karena dia bebas, makanya nanti 5 dikali 0, karena dia unsur bebas. Kemudian yang CO2 berarti 4 dikali berapa? 4 dikali berapa? Minus 394, Bu. Minus 394. Nah, mulai paham nih kamu. Kemudian dia ditambah 2 dikali minus 242 kan? Iya, Bu. Coba dihitung bareng-bareng semuanya. Jawabannya berapa? Ada yang sudah dapat ini jawabannya berapa? Plus berapa? 104, Bu. 104. Nah, yang ini coba dihitung. Jawabannya minus berapa? Minus? Minus berapa? Ada yang hitung? 2060, Bu. 2060. 60. Ya. Baru delta H sama dengan kanan dikurang kiri ya. Jawabannya berapa? 2060 dikurang plus 104. Jawabannya berapa? Ayo. 2000? Yang D. Sebenarnya itu salah. Belum benar ya.
kilojoule. Ini baru untuk berapa? Hati-hati, hati-hati ya pertanyaannya, kamu harus hati-hati. Buku ini tuh dia juga kasih kuncinya salah. Jadi ini adalah untuk berapa mol? Ini untuk 2 nak, ya kan? Ini kan 2 mol. Ingat ya? Ini kan untuk 2 mol. Nah, nih, ya kan? Ini untuk 2 mol nak. Sedangkan yang nomor 21 itu kan dia ada lanjutan. C2H2 dalam 5,2 gram. Ya. C2H2 berarti 24 ditambah 2, 26. Nah, kita cari molnya dulu. 5,2 dibagi MR-nya berarti 26 ya. Coba 5,2 bagi 26. 0,2. Harusnya jawabannya adalah delta H sama dengan 0,2 mol dibagi 2. Nah, ini harusnya jawaban yang benar yang ini. Karena di buku nggak ada, ini saya perbaiki ya jawabannya ya. Di buku tidak ada tuh. Yang benar yang kayak gini. Jadi saya bahas beberapa soal yang dia rancu. Ya, yang berapa yang dia rancu, kalian harus memahami. Jawabannya sebenarnya yang ini. Bu, gimana kalau di pilihan jawaban nggak ada? Gitu kan, kalau besok PTS ada pasti. Oke ya. Saya udah hitungkan. Nomor 29, coba semuanya, nomor 29. Ingat tadi nomor 29? Itu kan ada dengan energi ikatan ya. Coba dilihat itu udah dibikinkan sama yang buat soal. Bentuk ikatannya. Nah, di sini ada coba dihitung kalian. Kanan kurang kiri kurang kanan, ya. Di atas itu ada energi ikatannya. Ini adalah sebelah kiri, ini adalah sebelah kanan. Seperti ini. Coba dihitung. Nanti saya minta tolong yang menjawab adalah Hitaro ya. Hitaro nanti minta tolong jawab ya Hitaro ya. Ya, Bu. Oke, dihitung dulu. Sudah dijawab semuanya? Hitaro coba udah ketemu jawabannya belum Hitaro? Tinggal saya kurang, Bu. Sebentar, Bu. Oh ya, tinggal dikurang.
Oke, dihitung bareng-bareng ya Hitara yuk. Bu. Yang di sebelah kiri itu ada senyawa ikatan apa aja? Apa? C sama H. C sama H ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, ada 4. Yang ada lagi C dengan C dengan C rangkap 2. rangkap 2C. Ini ya, 1 ya. Kemudian apa lagi? Cl dengan Cl. Cl dengan Cl. Nanti kita baru hitung. Ya. Yang di sini adalah yang di sebelah kanan ada apa aja? C sama H. Ada berapa? Ada 4. 4. Ya kan? Kemudian apa lagi? C sama Cl. Cl ada berapa? 2. 2. Ada lagi? C dengan C. C dengan C. Ini ya, ada berapa? 1 ya. Ada yang bisa dicoret kah? Ditaruh? CH dengan CH, Bu. Oke, CH dengan C kita bisa dihilangkan karena dia sama. Ya. Berarti yang C rangkap C di situ adalah 600 ya. 1 kali 614. Berarti 614. Cl dengan Cl berapa? 328. 1 kali salah ayo. 244. Hati-hati. 244. Kemudian yang di sini 2 dikali C dengan 2 Cl dikali 328. berapa hasilnya? 656. 656. Ini saya nggak hitungin ya, pokoknya dicek. Dikali berapa yang C dengan C? 348. 48. 348. Coba kita total. Di sini berarti 508. 558. 558. 500 berapa? 858, Bu. Kayaknya salah. Oke, 858. Hati-hati ya, ini kelihatan sederhana, tapi kalian kalau banyak yang itu bisa salah. Ini berapa jadinya? 1004. 1004, coba kita lihat. Oke. 9, 10, benar. 1004. Udah ya? Nah, tapi dia tadi adalah energi pemutusan. Harusnya delta H itu adalah energi pemutusan dikurangi energi pembentukan. Nah, harusnya bisa dari kiri dikurang kanan. Nah, jadi 858 dikurang 1004. Jawabannya berapa? Minus 146. Ada jawabannya ya? Ada ya? Ada, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak di sini? Semuanya? Nggak ada? Ada yang mau ditanyakan nggak? Maksudnya dari 3 soal atau Bu, saya mau request bagian yang mana gitu? Nggak ada? Oke. Saya mau minta kalian coba kerjakan nomor 23, hukum Hess. Nanti akan juga keluar seperti itu. Model-model seperti itu. Hati-hati, hukum Hess. Saya mau nanya deh ke Rahel. Hel, itu yang ditanyakan reaksinya apa Rahel? Nomor 23. Nggak tahu. Nggak tahu. Itu pertanyaannya apa? Coba kamu lihat pertanyaannya. Perubahan entalpi dari es menjadi uap air. Oke. Jadi, nanti kalian silakan tulis. Itu nomor 23 ya. Saya kasih nomor 23. Nanti tulis reaksi 1, 2, 3 yang sudah diketahui yang ada di buku. Nah, reaksi keempat yang ditanyakan itu adalah dari es menjadi uap air. Pertanyaannya Rahel, es itu air berbentuk apa? Padat, cair, gas? Padat. Padat. Berarti nanti kalian akan ketemu H2O bentuknya padat. Oke. Dia akan menjadi uap air. Uap air berarti H2O berbentuk apa? Berbentuk apa berarti? Gas ya, Rahel ya? Oke. Iya, Bu. Bentuk gas. Nah, baru kamu tulis di atas. Nah, makanya saya pernah bilang, hati-hati nak, kalau kalian pernah ketemu senyawanya sama, tapi ternyata wujudnya beda, itu nggak bisa ya.
Nah, nanti coba kamu hitung dengan soal yang di atas. Nih, sambil dicoba coret-coret ya. Kan udah pernah kan saya ajarin coret-coret itu gimana. Coba dihitung ya. Ketemu nggak kalian? Saya kasih waktu kalian sampai jam 7.52 ya. 7.52 gimana itu? Oke, udah ketemu belum, Nak? Selain Vincent, ada yang udah ketemu belum? Udah, Bu. Jawabannya berapa? Vincent sama siapa tadi yang jawab? Patricia ya? Jawabannya berapa, Patris, Vincent? Plus 11,9. Plus 11,9. Vincent sama nggak, Vincent? Sama, Bu. Oke. Kita coba dikerjakan ya, bareng-bareng ya. Ini ada reaksi pertama, saya nggak nulis lagi. 2, 3. Kita tuliskan reaksi yang keempat. H2O solid menjadi H2O gas. Oke. Di sini saya minta tolong si Patricia. Patricia aja ya, tadi kan Vincent udah bantu beberapa kali. Patricia, berarti yang pertama kali kamu harus tulis reaksi keberapa? Patricia. Kemana dia? Patris? Sinyalnya jelek ya? Ya, Bu, tadi putus. Oh ya. Sekarang udah lancar belum, Nak? Coba di off cam aja biar lancar. Iya, Bu. Udah lancar belum? Sekarang udah lancar belum? Belum Udah, ya? Bu. Oh, udah, oke. Yang pertama kali kamu harus lihat reaksi 1, 2, atau 3. Udah, Bu. Nah, reaksi 1, 2, atau 3 Saya ya? udah bisa ngedengar sih. Oh ya. Yang harus di pertama Reaksi kali 1 dulu. 1 dulu. Ayo, masa 1 dulu? Coba dilihat, diperhatikan. Kan yang satu nggak dibalik. Oh, reaksi enggak. 4. Reaksi pertama yang kita lihat adalah reaksi nomor nih. Nomor 4, Bu. Kita lihat reaksi nomor 4 itu adalah H2O dalam bentuk solid. Nah, H2O dalam bentuk solid ada di reaksi nomor berapa, Petris? Ada di nomor 3, Bu. 3. Perlu dibalik atau dikali enggak? Dibalik, Bu. Dibalik. Semuanya perhatikan. Ini perlu dibalik nomor 3 ya. Berarti jadi H2O solid, dia menjadi H2O liquid. Ketika dia dibalik, delta H-nya otomatis akan menjadi berapa, Petris? Plus 1,4. Oke. Ya, plus 1,4 kilojoule. Kemudian, kita coba yang selanjutnya. Ini kan hanya H2OS sama H2O gas. Berarti yang selanjutnya kita lihat adalah H2O yang gas. Ada di reaksi nomor berapa, Petris? Nomor 2. 2. Perlu dibalik enggak? Perlu dikali Enggak, Bu. enggak? Enggak. Berarti dia tetap. Berarti H2 gas
menjadi setengah O2 gas menjadi H2O gas. Delta H-nya tetap, makanya dia namanya adalah angkanya adalah minus 57,8 kok kilojoule sih. Di situ adalah kilokalori, KKL. Kilokalori. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita terhadap reaksi yang pertama, gitu kan? Bagaimana kita terhadap reaksi yang pertama? Kalian semua perhatikan di sini. Dari reaksi yang pertama ini, Patricia, harus yang dihilangkan apa supaya dia menjadi reaksi keempat? Senyawa apa Semuanya. yang harus dihilangkan? Yang harus Semuanya. dihilang, senyawanya apa yang harus dihilangkan? Bisa nggak? Paham pertanyaan saya nggak? Mungkin dibantu sama Vincent deh, kayaknya jaringan Patricia agak gimana gitu. Vincent, berarti harus dihilangkan senyawa apa Vincent? H2O yang cair. Cair, yang liquid ya, H2O liquid. Nah, Iya. permasalahannya H2O liquid yang di nomor 3 ini dia terletak di sebelah kanan. Supaya bisa dicoret berarti H2O yang di nomor 1 harus di sebelah kiri kan? Kiri. Perlu dibalik nggak yang reaksi pertama? Enggak perlu. Enggak, berarti dia tetap. Berarti di sini akan menjadi H2O liquid menjadi H2 gas plus setengah O2 gas. Delta H-nya tetap menjadi adalah plus 68,3 kilokalori. Ya. Oke, sekarang kita main coret nih sekarang. Vincent, yang bisa dicoret apa aja Vincent? H2O yang cair Liquid, kita coret Ya. apa lagi? sama gas H2 sama Setengah gas O2 ya. oksigen. Oke. Ya. Nah, baru kita coret yang terakhir adalah ini. Nih. Kemudian perhatikan di sini, ketika diturunkan, oh ya benar, dari solid dia menjadi gas. Ya, udah benar ya. Berarti delta H-nya, silahkan nanti kalian dihitung, berarti plus 68,3 dikurang 57,8 ditambah 1,4, jawabannya adalah plus 11,9 ya. 9. Oke. Jadi kalau kalian misalnya menemukan soal seperti ini, Bu, tidak ada reaksi keempatnya atau reaksi yang ditanyakan bagaimana? Perhatikan di soalnya. Di situ adalah pertanyaannya adalah perubahan entalpi dari es menjadi uap air. Oh, es itu adalah air yang bentuknya padat. Uap air itu adalah air yang bentuknya gas, gitu. Jadi kalian bisa menentukan reaksinya dia sendiri. Seperti contoh, ada contoh lagi tapi saya lupa yang di mana. Kayak misalnya coba nomor 22, kamu coba lihat ya, nomor 22. Nomor 22, itu soalnya yang kayak nomor 21, memang model-model soalnya. Cuma, ya kan, cuma misal kadang-kadang itu dia reaksi yang pembakarannya, itu saya tidak tulis. Jadi, saya hanya tertulis delta HF-nya berapa, delta HF-nya CO2 berapa, gitu kan. Pertanyaan hanya, maka delta H reaksi pembakaran gas CH4, berarti kamu harus bikin reaksi pembakaran CH4 sendiri. Seperti itu, kamu harus bisa membuat sendiri. Ya. Kemudian saya mau nanya, kalian udah pernah ngerjain yang ini belum? Bentar. Nomor 10 halaman 71 udah pernah dijawab belum, Nak, di IPA 4? Nomor 10 halaman 71 udah pernah dijawab belum? Siapapun? Kayaknya udah pernah disuruh kerjain deh, Bu. Disuruh kerjain tapi belum pernah dibahas ya? Kayaknya belum. Belum. Oke. Coba dilihat yang kalian kerjain, kalian coba dicari di situ. Pada penguraian gas amonia menjadi gas hidrogen dan gas nitrogen, diperlukan kalor 46 kilojoule tiap mol, jadi tiap 1 mol amonia. Tentukan delta HF gas amonia dan tuliskan persamaan termokimianya. Saya mau minta bantuan satu anak buat jawab.
Bentar ya, dari tadi cowok, saya minta cewek sekarang. Bentar, saya pilih. Ivana, bantu ya, Ivana ya. Iya, Bu. Oke, sekarang kita ke nomor 10, halaman 71. Ini nomor 10, halaman 71. Semuanya dibuka. Ivana, di situ ada kata-kata penguraian gas amonia menjadi gas hidrogen. Masih ingat nggak reaksi penguraian itu bagaimana, Ivana? Saya udah nggak terlalu ingat banget, Bu. Bentar ya, bentar. Bentar ya. Oke, Ivana, di situ ada gas amonia menjadi gas hidrogen dan nitrogen. Kalian jangan sampai melupakan ini karena besok ada keluar reaksi-reaksi itu. Amonia masih ingat rumusnya apa enggak, Ivana? Rumus penguraiannya, Bu. Enggak, rumus amonia itu senyawanya apa? N? NH3. Oke, NH3. Kalau diuraikan dia akan menjadi? Salah. 1/2 1/2 N2 N2 tambah 3/2 H2. Gini ya. iya. Oke, ini udah ada penguraian. Kemudian diperlukan kalor. Kalau namanya diperlukan berarti plus atau minus? Kata-kata Plus. diperlukan. Plus. Berarti semuanya ingat. Hati-hati kata diperlukan. 46 kilojoule. Oke ya. Bentar ya. Oke, lanjut yuk. Plus 46 kilojoule. Tapi di situ tiap mol amonia, tentukan delta HF gas amonia dan tuliskan persamaannya. Berarti yang ditanyakan apa, Ivana? Kalau penguraian itu berarti delta H apa? Masih ingat nggak? Penguraian delta H apa? HF. bukan, Bu. Penguraian itu delta HD. Ya. Tapi hati-hati, kalau pertanyaan ini sederhana banget ya, nak, semuanya ya. Ini sederhana. Tapi yang ditanyakan adalah delta HF-nya. Ya kan? Ya kan, yang diketahui kan delta HD. Tapi ditanyakan adalah delta HF-nya. Berarti kamu harus bikin kebalikannya kan? F itu kan kebalikannya. Jadi jawabannya itu bukan yang plus 46,6. 46, tapi adalah yang ini. Kalau delta HF berarti kebalikannya dari delta HD, berarti N2 plus 3/2 H2 menjadi NH3. Delta HF-nya menjadi berapa, Ivana? Minus, Bu, ya. 46 kilojoule. Jadi jawaban sebenarnya adalah yang ini. Jadi ketika kalian diminta untuk mengerjakan soal, tolong dibaca baik-baik ya, nak ya. Yang ditanyakan, apakah memang sesuai dengan soalnya, apakah di bawah itu entalpinya dimintanya berbeda. Seperti itu ya. Dari sini, ada yang mau ditanyakan enggak? Ini pertanyaan sederhana, tapi akan ada loh ya. Oh, yang di soal diketahuinya pembentukan, tapi ternyata di bawah tentukan entalpi penguraian berapa gram. Oh, berarti kamu jangan lupa nanti dibalik. Gitu. Oke? Tuh, ada soal seperti itu. Mana lagi ya, ada soal lagi. Coba nomor 6 halaman 79, kalau yang sudah memahami ini. Nomor 6 halaman 79, semuanya lihat ya. Ini. Nomor 6 halaman 79. Oke, tadi udah Ivana, kembali ke cowok lagi.
Ignatius Andrian, Iya, Bu. kamu harus cari apa dulu, Nak? Untuk yang nomor 6. Dari persamaan reaksi. Kalian silakan cari persamaan reaksi pembakaran C2H4. Semuanya cari. Ya. Ini pasti kalian udah lupa sih. Ada yang masih ingat nggak? Kalau diketahui suhunya 0 derajat dan tekanan 1 atm. Berarti pakai rumus apa cari molnya? Ada yang masih ingat nggak? Rumusnya dulu diajarin Burian. Ada yang masih ingat? Pakai yang STP. Yang STP. Rumus STP apa? Masih ingat nggak? Vincent bisa bantu temannya? Volume dibagi 22,4. Semuanya perhatikan di sini ya. Ini buat diingat-ingat ya kalian. STP itu adalah volume dibagi 22,4. STP itu apa? Ketika dia 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Ya, tapi nanti ada juga RTP. RTP itu adalah ketika 25 derajat Celcius atau suhu ruang dan 1 atm itu adalah mol sama dengan V dibagi 24. Ya, ini adalah rumus, nanti diingat-ingat lagi. Coba dikerjakan, cari reaksinya. Habis reaksi, kemudian kalian ingat ada delta H standar F, berarti entalpinya bagaimana? Hitung ya. Oke, ini saya mau minta bantuan Andreas Kristiadi. Andreas. Ya, Bu. Oke. Reaksinya kamu sudah tulis belum, Nak? Udah. Yang setara. Jadi berapa C2? 2H4 ditambah 2O2. Ya. Jadinya 2CO2 plus 2H2O. Ini 4 ya, Pak. Menjadi 2CO2 plus 2H2O ya? Ya. Oke. Ini udah setara. Habis itu kamu bagi jadi 2 ya. Berarti berapa? Yang di sebelah kiri C2H4. Jadi 1 dikali 52 ya? Iya, 52. 52. Yang ini adalah ditambah 2 kali 0. Yang di sini 2 dikali min 394. 394 ditambah 2 dikali 2 atau minus 285. Gini ya. Kamu udah hitung kan? Ini jawabannya berapa? Plus 52. Yang di sini berapa? Yang di situ min 788 dikurang 570. Itu min 1358. 1358. Yang lain udah hitung bener nggak ini? Bener ya? Oh, oke, udah ada yang. Oke. Kemudian delta H-nya berapa? Oke, Jadi kanan dikurang kiri ya? Ya. Berarti minus 1358 dikurang 52. 52. Jawabannya? Minus 1410. 1400 ya? 1410. Nih. Tapi ingat di sini hanya untuk berapa mol? Mol. 1 mol. Belum selesai. Belum selesai. Tapi yang ditanyakan adalah itu dalam 6,72. 6,72 liter. Berarti kita N sama dengan V per 22,4. Dihitung. 6,72 liter dibagi 22,4. Jawabannya berapa? 0,3. 0,3. Berarti jawaban sebenarnya untuk delta H-nya adalah dibagi 1 mol dikali minus 1410 sama dengan? Minus 423. Berarti minus 423.
kilojoule. Ini ya. Ini delta H untuk 6,75 liter amonia lagi. C2H4. Gini ya. Nah, semuanya diperhatikan. Jadi hati-hati ya, nanti ketika ditanyakan apa, kalau memang dia tidak diketahui untuk berapa gram, berapa liter, berarti hanya dicari dalam 1 mol. Oke. Kemudian satu lagi yang saya pengen bahas sih, coba nomor 11 halaman 89. Itu tidak ada hitungan. Bukan hitungan. Coba lihat nomor 11 halaman 89. Jawabannya mana, Nak? Siapapun boleh jawab kalau ini. Jawabannya yang mana? Ada yang bisa jawab? Nomor 11 halaman 89. Gampang loh itu. Nggak ada yang bisa jawab? Itu yang C, Bu. Yang C. Yang jawab tadi siapa? Saya. Oh, Evaldo. Oke. Kita lihat ya, semuanya perhatikan. Nanti, tapi kalau saya bikin soal tidak asal segitu ya, kemungkinan bisa tanda panahnya bolak-balik. Ini delta H1, ini delta H2, ini delta H3. Nah, kalau kayak gini jelas, delta H2 tambah delta H3 adalah delta H1. Berarti ya, delta H2 ditambah delta H3. Tapi kalau misalnya seperti ini, kalau saya bikin soalnya seperti ini. Sorry. Soalnya kita balik. Ini tetap ke bawah. Kemudian ini ada ke bawah, yang ini adalah ke atas. Berarti delta H1 adalah ada yang bisa jawab? Delta H2 dikurang delta H3 nggak? Oke, delta H2 dikurangi delta H3. Kalau kalian kesulitan ya, kalau kalian kesulitan buat itu umpamakan aja. Kalau saya biasanya kalau kesulitan gitu umpamain. Misalnya ini minus 2 kilojoule gitu ya. Yang ini misalnya adalah plus 3 kilojoule. Berarti kan delta H1 adalah minus 5 kilojoule kan? Nah, supaya jadi minus 5, berarti kan yang tadi minus 2 harus dikurangi plus 3 kan? Ya udah. Jadi akan ketemu delta H1, delta H2 dikurangi delta H3. Tuh, hati-hati ya. Nanti kalau misalnya saya keluarin soal seperti ini, yang gampang kalau diagram siklus gampang ya, kalian tinggal muter-muter gitu. Oke. Saya stop share. Semoga paham nanti hari Senin. Saya stop dulu bentar ya.